Nomor 7. Sudah terlihat ya di layar. Nah, soalnya sudah. Kita cek apa yang ditanyakan untuk soal nomor 7 ini. Oke, gitu ya. Nah, Ibu akan ketikkan di kolom chat ya, Kajilati standar 5, nomor 7. Halaman 328 ya. Oke. Kita bahas. Yang ditanyakan untuk soal nomor 7 itu makna pernyataan melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Nah, ini ya diapit dengan tanda petik 2. Berarti ini yang difokuskan nih. Ada istilah khusus di dalamnya. Penggunaan tanda petik 2 salah satunya untuk mengapit istilah khusus. Kayak gitu ya. Fungsinya apa? Untuk mengapit petikan langsung dalam kalimat langsung ya. Nah, kalau ini lebih ke mengapit istilah khusus. Nah, nanti bisa kalian cek ya fungsi tanda petik 2 itu untuk apa lagi. Nah, judul karangan juga menggunakan tanda petik 2. Detailnya boleh kalian baca-baca EYD edisi 5 ya, seperti itu. Nah, kita cek di sini kata kuncinya apa? Melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Yes, kelebihan nih teksnya. Kata kuncinya mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Nah, di sini berdasarkan kondisi, diulangi, berdasarkan kondisi tersebut. Nah, ini nih, harusnya apa? Komanya ada di sini, digeser ya. Berdasarkan kondisi tersebut, koma, BMKG mendorong pemerintah daerah. Ya, jadi ini kemungkinannya sambil memperbaiki kalimat mungkin ya, soal selanjutnya, soal lainnya. Harusnya kan komanya di setelah tersebut nih. Berdasarkan kondisi tersebut, koma, BMKG mendorong, nah, komanya ini hilang di setelah BMKG mendorong pemerintah daerah, khususnya daerah yang prediksi terdampak serius. Nah, di sini dari mana nih? Nah, dari khususnya sampai serius itu diapit dengan tanda petik 2 tepat. Berarti ini adalah mengapit keterangan tambahan ya, khususnya daerah yang diprediksi terdampak serius. Begitu ya. Pemerintah daerah yang mana? Yaitu pemerintah daerah yang daerahnya yang diprediksi terdampak serius. Jadi kesalahan di kolomnya kita geser ke sebelum BMKG ya. Nah, untuk melakukan langkah mitigasi, nah ini langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan secepat mungkin. Ya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Makna pernyataan bukan langkah sini. Dari kata melakukan. Melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Nah, katanya makna pernyataan tersebut apa? Kayak gitu ya. Menyatakan apa? Nah, ada yang menjawab jawabannya itu yang E. Yang lain seperti apa? Setuju tidak? Nah, yang lain, nah, di halaman 328 sama tidak? Di bukunya. 328 ya. Oke. Nah, ada yang bertanya halaman 320. Kita lanjutkan. Nah, ada back sound lagi ya. Ya, kita lanjutkan nih. Tadi ada yang menjawab yang E ya. Yang lain setuju atau seperti apa? Silakan. Kalau yang E kita cek soal nomor 7 ya. Itu melakukan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. Nah, kita bahas di situ kata kunci rekayasa menurunkan hujan melalui modifikasi cuaca ya. Oke. Sebentar. Nah, ini ada ya. Upaya lain yang terkait dengan penyediaan air, BNPB bekerjasama dengan BMKG dan BRIN melakukan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. Nah, tinggal pertanyaannya adalah,
Tadi ada yang menjawab untuk jawaban yang E itu untuk nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu di pertemuan sebelumnya sudah ya. Kalau di catatan Ibu ya. Nah, kalau gitu Ibu munculkan kembali jawabannya. Nah, ada yang berpendapat untuk soal nomor 6 itu yang katanya. Kalau gitu kita ke soal nomor dulu ya. Nah, nomor 6 itu apa pertanyaannya? Menurut bacaan, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia adalah eh, kalau yang tadi apa? Terjadi kekeringan lahan pertanian dan petani mengalami gagal panen. Memang kan kemarau berkepanjangan ya dan lebih lama katanya kemaraunya itu ya. Terus tentu berkaitan dengan pertanian. Terus menimbulkan gagal panen juga. Kurang lebih juga muncul dalam teksnya kayak gitu. Nah, kemungkinan bisa yang Nah, apakah ada kemungkinan selain yang Kita cek ya. Apa pertanyaannya lagi nomor 6? Menurut bacaan, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, dampaknya terasa ada eh, kekeringan pada lahan pertanian, ya Ibu cek di situ, dan petani mengalami gagal panen. Nah, itu memang terlihat eh, arahnya ke situ. Nah, tapi ada jawaban selain itu. Kayak gitu ya. Kira-kira yang mana selain yang silakan. Konten di Indonesia yang kemungkinan, bukan kemungkinan ya, terjadi juga dampaknya dirasakan juga di Indonesia. Terjadi kekeringan pertanian, petani mengalami gagal panen ya. Kita cek di sini sambil menunggu selain yang yang mana. Tahun 2023 Indonesia menghadapi dampak berupa musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya ya. Nah, itu dampaknya nih. Fenomena El Nino ini berdampak pada kondisi cuaca yang lebih kering sehingga curah hujan bertutupan awan berkurang dan suhu meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sini koma dan nih harusnya karena pengurusan yang beda dua. Sambil kita perbaiki ya. Ini BMKG memprediksi kemarau tahun 2023 akan lebih kering dari kondisi normal, bahkan lebih kering dari 3 tahun sebelumnya. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 6 ya. Ada yang menjawab yang B, lalu ada yang berubah ke A nih. Kita cek. Terus, hasil monitoring BMKG hingga pertengahan bulan Juli 2023 menemukan sebanyak berapa? 63% zona musim telah memasuki musim kemarau. Nah, ya, beberapa daerah yang terdampak cukup kuat adalah sebagian besar wilayah Sumatera, meliputi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Oke. Daerah-daerah tersebut diprediksi mengalami curah hujan yang paling rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem. Tulisannya memang ekstrem ya. Perakiraan curah hujan bulanan BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan bulanan kategori rendah. Bahkan sebagian lainnya akan mengalami kondisi tanpa hujan sama sekali bulan Oktober 2023. Masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana kekeringan. Sampai situ dulu ya untuk soal nomor 6. Yang terlihat, walaupun selanjutnya juga masih didetailkan gitu ya. Didetailkan dampaknya itu seperti apa. Kayak gitu ya. Contohnya di sini bencana kekeringan tentu menimbulkan gangguan pada berbagai sektor kehidupan. Yang paling terdampak apa? Sektor pertanian katanya ya. Yang sangat tergantung pada ketersediaan air dan seterusnya ya. Oke, kita cek tadi ada yang menjawab yang B dan yang A juga. Oke, kita bahas yang B sekarang. Jadi ada yang menjawab yang ada sebenarnya dampaknya memang seperti itu juga ya. Tapi konteksnya dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia konteksnya. Berdasarkan teks kayak gitu ya. Juga terjadi di Indonesia nih, tapi ada nah di antara A dengan B ada jawaban. Cek ya yang A. Curah hujan dan tutupan awan berkurang serta suhu meningkat. Tadi kita sudah baca bersama. Ada penjelasan ini ya, curah hujan dan tutupan awan berkurang serta suhu meningkat. Nah, ini juga terlihat dampaknya atau gejala yang dirasakan kayak gitu ya. Nah, kita cek yang terjadi 63% zona musim di Indonesia. Ulangi, terjadi 63% zona musim di Indonesia memasuki musim kemarau.
Nah, dalam teks tadi ada ya persentasenya sekian. Untuk penjelasan zona musim eh, persentase ini, zona musim di Indonesia memasuki musim kemarau itu terjadi di 63% zona musim Indonesia yang memasuki musim kemarau ya. Oke, untuk soal nomor 6, yang mana di antara kemungkinan yang lain itu yang Bandung yang B. Yang A bisa, B juga bisa ya. Kalau yang C kita cek, terjadi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia. Ada karhutla juga ya. Nah, apakah di seluruh wilayah Indonesia? Terus yang delta, curah hujan di Indonesia semakin fluktuatif dan tidak menentu. Tadi penjelasannya curah hujannya itu lebih ke rendah, bahkan ada yang tidak hujan sekali ya. Nah, apakah penjelasannya lebih ke fluktuatif atau tidak menentu di situ? Nah, jadi antara jawaban yang lain, di antara jawaban yang lain, kita lebih memilih yang konteksnya apa? Di Indonesia. Dampak yang dirasakan konteksnya di Indonesia. Dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Nah, itu yang terjadi 63% zona musim di Indonesia memasuki musim kemarau. Kayak gitu. Walaupun secara tersirat kalau dilihat ya. Di sini penjelasannya kan di paragraf sebelumnya dampaknya apa? Musim kemarau lebih panjang dari biasanya menghadapi dampak El Nino, yaitu berupa musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Nah, di paragraf kedua, hasil monitoring BMKG hingga pertengahan bulan 2023 menentukan sebanyak sekian persen zona musim telah masuki musim kemarau. Nah, ini konteksnya Indonesia ya. Kayak gitu. Beberapa daerah yang terdampak cukup kuat adalah sebagian besar wilayah Sumatera, ya, meliputi Sumatera Barat, dan seterusnya. Jadi itu alasan kenapa kita lebih memilih yang Bandung ya. Karena konteksnya dampak yang terjadi di Indonesia, dampak fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Nah, sambil menunggu tanggapan kalian. Jadi 6 yang Bandung ya. Sekarang nomor 7. Makna pernyataan. Nah, tadi ada kata kunci apa? Nah, ada yang sudah menjawab untuk soal nomor 7 ini. Ada yang delta, ada yang C, ada yang delta. Nah, ada eh, dua jawaban kita cek. Delta dengan C. Ada kemungkinan yang lain? Ada yang menjawab yang A. Ada 3 jawaban berarti ya. Nah, A, C, D berarti ya. Oke, kita bahas. Ada lagi selain A, C, D? Kita bahas untuk soal nomor 7. Makna pernyataan melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan dalam bacaan. Tadi kita sempat menandai, gitu ya. Di sini kata kuncinya apa? Melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Kayak gitu. Nah, yang ditanyakan maknanya apa dalam konteks bacaan ya? ACD kita bahas. A itu apa? A itu mewaspadai dan mencegah terjadinya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, mitigasi itu kurang lebih artinya pencegahan ya. Boleh cek di KBBI ini, mitigasi. Jadi, nah, simpelnya kan pencegahan. Ternyata secara detailnya mitigasi itu diartikan Ibu cek di KBBI. Ada dua arti. Yang pertama, menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya, dalam kurung, tentang tanah dan sebagainya. Atau diartikan juga tindakan mengurangi dampak bencana. Ya, tindakan mengurangi dampak bencana. Ya. Oke, di sini untuk yang A, langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan dalam teksnya itu katanya mewaspadai dan mencegah terjadinya karhutla. Langkah yang untuk mengurangi dampak dan aksi kesiapsiagaannya itu seperti yang A. Nah, sebenarnya ada nih bahasan karhutla ya. Nah, aksi kesiapsiagaan dilakukan, oke. Aksi kesiapsiagaan dilakukan dengan mewaspadai. Nah, ya. Yang menjawab yang A pasti melihatnya di sini. Aksi kesiapsiagaan dilakukan dengan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan ya kita simpan dulu. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke opsi tadi itu ada A, C dengan delta ya.
Kita cek yang C, memastikan ketercukupan ketersediaan air dengan memanen air hujan. Ketersediaan, oke, input tanda yang ini tadi aksi kesiapsiagaan, tandai dengan ini ya. Terus tadi apa? Nah, Ibu cek di diktat ya. Yang C itu memastikan ketercukupan. Ketercukupan. Nah, ini. Memastikan ketercukupan ketersediaan air dengan memanen air hujan ya. Oke, kalau gitu dari sini sampai ini. Itu yang C. Kita cek yang delta. Berarti yang C juga ada kemungkinan ya. Kalau yang A itu lebih ke arahnya ke yang aksi kesiapsiagaannya ya. Kalau yang C itu lebih ke mitigasinya. Oke, sekarang kita cek yang delta. Delta itu apa? Mengupayakan, nah ini baca di diktat ya, mengupayakan pengurangan dampak dan mengantisipasi terjadinya bencana. Nah, secara kata kunci ya, ini arti dari mitigasi itu apa? Yaitu mengupayakan pengurangan dampaknya, gitu ya, pengurangan dampak. Tadi secara kata kunci mitigasi di arti di KBBI arti mitigasi adalah salah satunya tindakan mengurangi dampak bencana. Terus di sini kalau di delta kalau kita apa dan mengantisipasi terjadinya bencana. Delta juga ada kemungkinan gitu ya. Nah, antara A, C dengan delta kita pilih yang mana gitu ya. Nah, delta juga ada kemungkinan. Ini berarti arahnya adalah arti dari, nah, delta ini arti dari, tadi tandai dulu, kita cek yang A, garis bawah aja ya. Terus, terus yang C dengan delta juga ada kemungkinan ya. Nah, tinggal di antara tiga jawaban itu kita pilih salah satu yang mana gitu ya. Oke, ke kemana katanya. Nah, kalian setuju yang mana kalau gitu ya? Kalau delta berarti arahnya ke makna secara denotatif bisa gitu ya. Makna kamus bisa kayak gitu ya. Mengupayakan pengurangan dampak itu untuk mewakili mitigasi tadi. Nah, dan aksi kesiapsiagaan itu mengantisipasi terjadinya bencana. Nah, delta sebenarnya bisa, tapi karena yang ditanyakan dalam bacaan gitu ya, makna pernyataan tersebut dalam bacaan. Nah, yang diinginkannya itu yang detailnya itu arahnya ke dalam konteks bacaan. Nah, delta ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan yang lain. Tadi kita sudah melihat A dengan C masing-masing mewakili mitigasinya, masing-masing yang satu lagi mewakili aksi kesiapsiagaannya ya. Nah, Ibu akan munculkan jawabannya, nanti kita diskusikan. Jawabannya itu lebih ke yang C nih. Walaupun kalau kita lihat C itu hanya fokus di mitigasi ya. Dengan apa kata-kata di C itu? Memastikan ketercukupan ketersediaan air dengan memanen air hujan. Terus kalau gitu aksi kesiapsiagaannya kenapa tidak diikut sertakan? Ya, kita cek kalau gitu ya. Nah, di sini kan melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan secepat mungkin. Mitigasinya bertujuan untuk memastikan ketercukupan ketersediaan air. Caranya itu dengan gerakan panen hujan, memasifkan gerakan hemat air ya, dan menyiapkan tempat cadangan air untuk menghadapi puncak kemarau. Upaya lain yang terkait dengan penyediaan air, katanya BNPB bekerja sama dengan BMKG dan BRIN melakukan rekayasa menurunkan hujan ya, seterusnya, untuk menambah suplai air pada danau, embung, sungai, dan sumur. Aksi kesiapsiagaan ini dilakukan dengan apa? Mewaspadai terjadinya karhutla. Gitu ya. Nah, katanya BNPB telah melakukan apel kesiapan dan kesiapsiagaan di 6 provinsi ya, yang prioritas rawan karhutla. Nah, ada yang mau menanggapi?
terlihat memang condongnya hanya ke mitigasi ya, seperti itu. Nah, kita cek kalau yang B dengan E, kenapa tidak kita pilih? B itu apa? Menyiapkan tempat pencadangan air untuk menghadapi puncak kemarau. Itu juga itu adalah rincian, penjelasan tambahan untuk yang mitigasi tadi ya. Terus yang E gimana? Melakukan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca tadi arahnya ke kelanjutan dari pembahasan mitigasi ya. Kayak gitu. Nah, silakan. Kira-kira ada kemungkinan lain. Oke, untuk yang sedang kita bahas, nah ada yang bertanya halaman berapa ini? 328 ya, 328. Silakan. Sekarang LBI ya, silakan. LBI kaji latih standar 5, kaji latih standar 5, sekarang nomor 7. Itu jadi nomor 7 kita pilih sih. Ada yang mau menanggapi nggak? Silakan. Oke. Kalau gitu kita bahas ke soal nomor 8. Nih. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Silakan. Yang lain, apakah ada yang mau menanggapi? Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, ada yang menjawab yang E untuk soal nomor 8. Yang lain setuju E? Punya jawaban yang berbeda. Apa yang ditanyakan untuk yang E? Yang E. Yang nomor 8 ini, materi yang 8 E ya, kita cek. Menurut bacaan, untuk menghadapi fenomena El Nino perlu dilakukan upaya mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Hal ini, nah, ada yang menjawab yang B, nah ada yang E, ada yang B. Untuk menghadapi fenomena El Nino perlu dilakukan upaya mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Hal ini perlu dilakukan karena apa? Karena El Nino secara langsung mengakibatkan apa? Nah, kenapa sampai ada langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan? Karena hal tersebut perlu dilakukan. Nah, penyebabnya apa? El Nino secara langsung mengakibatkan apa? Kenapa sampai harus ada mitigasi dan aksi kesiapsiagaannya? Tadi ada yang B dan E, kita cek yang B dan E. Menerapkan ini seperti apa? Kalau yang B, kemarau panjang yang berdampak pada terjadinya kekeringan. Jadi apa? Hal ini perlu dilakukan karena El Nino secara langsung mengakibatkan kemarau panjang yang berdampak pada terjadinya kekeringan. Nah, ini bisa ya karena adanya kemaraunya itu lebih panjang dari biasanya kayak gitu ya, yang berdampak pada terjadinya kekeringan. Nah, nanti kita cek konteksnya. Nah, ada yang setuju juga dengan B katanya. Kita cek. Kita cek yang E berarti ya. Tadi ada yang E, ada yang B. Kita cek yang E. Itu apa? Kekeringan lahan yang pada gilirannya menurunkan hasil pertanian. Kekeringan lahan yang pada gilirannya menurunkan hasil pertanian. Nah, ini juga arahnya sama, kekeringan lahan ya, dan seterusnya. Ujungnya adalah menurunkan hasil pertanian. Nanti kita cek mana yang jawabannya mengarah ke pertanyaan itu karena El Nino secara langsung mengakibatkan apa. Nah, kita cek sisanya A, C, D berarti ya. A dulu. Oke. Katanya bukan dengue katanya, soalnya kan itu dampaknya yang ditanya. Nah, dampaknya yang ditanya akibatnya, Bu. Kayak gitu. Nah, secara langsung mengakibatkan apa? Kayak gitu ya. Kita cek yang A, kekeringan yang menimbulkan ancaman pada lahan pertanian. Sebenarnya kalau kita cek di B dengan E tadi ya, arahnya sama juga dengan yang A. Kekeringan, kemarau, dampaknya ke pertanian. Tadi ada menurunkan hasil pertanian kurang lebih ya. Lagi tadi ya. Kalau yang B, pertaniannya tidak dimunculkan.
kita cek yang CD-nya. C itu apa? Kerusakan lahan pertanian yang memicu terjadinya gagal panen. Nah, kerusakan lahan pertanian, kata kuncinya kerusakan. Yang delta, kurangnya curah hujan yang menimbulkan kerusakan lahan pertanian. Nah, secara makna mirip-mirip gitu ya. Nah, kita cek di teksnya. Kenapa mitigasi dan aksi kesiapsiagaan perlu dilakukan? Katanya ini karena El Nino secara langsung mengakibatkan apa? Nah, apakah ada kata kunci secara langsung nih? Kalaupun tidak menemukan berarti uh, tersiratnya ya. Nah, penyebabnya kan di sini ya. Kan di sini akibat yang kita temukan di dalam paragraf yang terakhir. Berdasarkan kondisi tersebut, mendorong pemerintah, ulang ya, berdasarkan kondisi tersebut, tadi sempat kita bahas ya, BMKG, nah koma yang ini dihilangkan. BMKG mendorong pemerintah daerah, khususnya daerah yang diprediksi terdampak serius, untuk melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan secepat mungkin. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah akibatnya itu sampai harus dilakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan. Nah, ada yang menjawab yang delta nih. Kita akan bahas. Nah, sebelum kita tentukan jawabannya, nah berarti si penyebabnya kita temukan ada di sebelumnya berarti ya. Karena di dalam teksnya itu, di dalam teks yang muncul di paragraf yang terakhir, inilah akibatnya sampai ada saran dari BMKG untuk melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan ya. Detailnya itu kelanjutannya di paragraf terakhir gitu ya. Itu berisi langkah mitigasinya seperti apa, aksi kesiapsiagaannya seperti apa. Berarti kan itu akibatnya. Nah, penyebabnya ada di paragraf sebelumnya. Kita ambil dari paragraf yang terdekat saja ya, paragraf yang ketiga berarti. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Kita bahas. Nah, sebelum kita tentukan yang mana, kita cek isi dari paragraf yang ketiga. Jadi paragraf ketiga adalah kemungkinannya sebagai penyebab kenapa sampai ada saran melakukan mitigasi dan aksi kesiapsiagaan ya. Nah, ada yang menjawab yang delta nih. Kita cek. Nah, paragraf ketiga apa yang dibahas? Bencana kekeringan tentu menimbulkan gangguan pada berbagai sektor kehidupannya. Sektor yang paling terdampak dari apa nih, dari fenomena El Nino? Sektor apa? Pertanian. Ya, ini secara tersirat bisa ya. Karena apa nih? Tadi apa? El Nino secara langsung mengakibatkan apa? Di sini yang paling terdampak adalah sektor pertanian, utamanya yaitu terutama tanaman pangan semusim yang sangat tergantung pada ketersediaan air. Dengan demikian, rendahnya curah hujan akan mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan dan pada gilirannya petani mengalami gagal panen. Kemarau panjang harus diantisipasi dengan ketahanan pangan komoditas utama. Oke, secara kata kunci tadi sebenarnya ada antara A sampai E ada kemungkinan gitu ya. Arahnya adalah ke sektor pertanian. Karena yang terdampak langsung, yang paling terdampak adalah sektor pertanian. Gitu ya. Di sini dimunculkan rendahnya curah hujan ya akan mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan yang ujungnya adalah petani mengalami gagal panen. Nah, memang secara kata kunci yang delta bisa nih. Nah, ada yang menjawab yang E juga. Kalau tadi yang Ibu sebutkan curah hujan gitu ya, kaitannya dengan curah hujan, itu kita temukan di paragraf yang ketiga tadi, kurangnya curah hujan dan menyebabkan lahan pertanian ya. Nah, tapi ada kemungkinan jawaban yang lain. Nah, tadi ada yang menjawab B juga, E juga gitu ya. Nah,
kita akan, Ibu munculkan dulu, nanti kita diskusi. Jawabannya adalah yang A nih. Nah, kenapa secara langsung mengakibatkan kekeringan yang menimbulkan ancaman pada lahan pertanian? Secara kata kunci ancaman tadi yang Ibu bahas itu, yang Ibu baca, secara kata kunci tidak ada kata kunci ancaman ya? Atau ada yang menemukan? Nah, memang tidak pada saat Ibu baca tadi ya, tidak terdapat kata kunci ancaman sebenarnya. Nah, tapi kenapa kita lebih pilih yang A, gitu ya? Intinya adalah kenapa sampai ada mitigasi dan seterusnya. Kondisinya kan memang curah hujan berkurang. Nah, intinya adalah menimbulkan kekeringan. Dan yang pada gilirannya katanya berdampak pada lahan pertanian. Di sini ancaman di sini secara tersiratnya artinya apa? Akan menimbulkan gagal panen. Kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan. 8 yang A, ada kemungkinan yang lain nggak? Kalau yang delta memang ada kata kunci kurangnya curah hujan ya. Tapi di sini menimbulkan kekeringan lahan pertanian. Tidak sampai membahas gagal panennya itu ya. Itu dari. Nah, pada gilirannya petani mengalami gagal panen. Oke. Tadi ada yang, nah ini ada yang menanggapi ini. Tadi tuh aku bingung Bu, katanya. Gagal panen itu masuknya ke ancaman atau merupakan hasil panen gitu. Oke. Tadi kalau yang A gagal apa ancaman ya? Kalau yang mana ada gagal, oke. Yang C ada gagal panen ya. Yang C itu apa? Kerusakan lahan pertanian yang menimbulkan terjadinya gagal panen. Kata kunci gagal panen ada, tapi sini kerusakan lahan pertanian tidak tergambar kekeringan ya, kerusakan di situ bisa saja dalam konteks yang lain gitu ya. Bisa karena hama dan lainnya, tapi ini kan lebih ke kekeringan. Jadi yang C tidak kita ambil uh, tidak kita ambil sebagai jawaban gitu ya. Ada kemungkinan lain nggak? Kalau yang kayak yang E ya, kita cek yang E, kekeringan lahan yang pada gilirannya menurunkan hasil pertanian. Memang ya, ini juga, oh oke, menurunkan hasil pertanian, kita bandingkan dengan, apa di sini, pada gilirannya petani apa? Mengalami gagal panen ya. Nah, jadi gagal panen ini bisa saja menurun hasil pertaniannya, tapi bisa juga sama sekali tidak menghasilkan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Ya, seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin menanggapi. Jadi itu alasan kenapa kita pilih yang A ya. Secara tersirat ya, ancaman di situ memang secara kata kunci ancaman tidak muncul. Tapi kita lihat di situ arahnya ke uh, gagal panen. Nah, ada kata kunci kekeringannya, gagal panennya itu dimunculkan. Gitu. Silakan ada yang mengerti, boleh. Kita lanjutkan kalau gitu ke soal nomor 9. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada tahun 2023 yang secara spesifik mengakibatkan petani mengalami gagal panen adalah, nah, kira-kira apa nih? Apakah A, B, C, D, E? Nah, nomor 9 ada yang menjawab yang delta. Yang lain seperti apa? Ada yang delta, ada yang C, ada yang delta juga. Oke, berarti sementara, oke. Nah, ada yang langsung ke soal nomor 10 juga. Oke ya. Nah, kalau gitu kita coba bahas nomor 9-nya. Ada dua pendapat. Oke, ada yang izin sholat maghrib, boleh. Silakan ya. Nah, siap. Di Maluku Utara katanya sudah maghrib ya. Silakan, boleh. Yang ingin melaksanakan sholat maghrib, silakan. Nah, untuk soal nomor 9, tadi ada dua ya, ada dua jawaban dari kalian. Ada yang delta, ada yang C ya. D dengan C, oke. Kita bahas ya untuk nomor 9. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada tahun 2023
yang secara spesifik mengakibatkan petani mengalami kegagalan itu apa? Ya. Tadi C dengan D, kita bahas C dengan D. Kalau C itu mendorong terjadinya musim kering yang sangat ekstrem. Tadi secara kata kunci ada ya, ekstrem ya, kayak gitu. Apakah itu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertanyaan di soal 9, kita cek yang delta. Mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan. Nah, kita coba kita bandingkan C dengan delta. Apa bedanya? Ya, C dengan delta ini. Kalau secara kata kunci, C dengan delta itu keringnya sama-sama ada. Kalau yang C, kalau mungkin musim kering di sini adalah musim kemarau kayak gitu ya. Ini kata kunci ekstrem kita cek. Kata kunci ekstrem. Nah ini ya, oke, betul. Secara kata kunci musim kering ada. Nah, ternyata musim kering memang kata kuncinya muncul dalam teks ini ya. Daerah-daerah tersebut diprediksi mengalami curah hujan paling rendah dan berpotensi mengalami musim kering yang ekstrem. Gitu ya, seperti itu. Itu untuk yang mewakili yang C ya, mendorong terjadinya musim kering yang sangat ekstrem nih. Fenomena El Nino di Indonesia tahun 2023 itu. Secara spesifiknya itu mengakibatkan petani. Nah, kata kunci apa? Konteksnya apa? Mengakibatkan petani mengalami gagal panen. Arahnya ke petani yang mengalami gagal panen, dampak yang dirasakan oleh petani dari fenomena El Nino di tahun 2023 di Indonesia itu konteksnya petani mengalami gagal panen, dampak yang dirasakan petani dari fenomena El Nino yang ada. Kalau yang C, nah arah ke petaninya tidak terlihat kalau gitu ya. Kalau kita lihat arah si soalnya, kayak gitu. Apakah delta ada kemungkinan mengakibatkan lahan pertanian mengalami kekeringan? Nah, secara kata kunci kekeringannya ada. Lahan pertanian berarti konteksnya ini dirasakan oleh petani ya. Kalau lahan pertanian mengalami kekeringan, ini dapat mengakibatkan gagal panen karena butuh ketersediaan air kan ya. Begitu. Nah, jadi tepat yang delta. Nah, kita coba cek opsi yang lainnya. Kalau yang A, kenapa tidak kita pilih? Yang itu menentukan frekuensi dan intensitas kejadian hujan. Secara kata kunci kekeringannya tidak muncul dan pertaniannya tidak terlihat gitu ya. Yang B, menimbulkan dampak kondisi cuaca yang lebih kering juga kurang lebih mirip penjelasannya. Yang E gimana? Memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, konteksnya itu tidak langsung dirasakan oleh petani gitu ya. Nah, konteksnya adalah si petaninya mengalami kegagalan. Jadi nomor 9 kita pilih yang delta ya. Silakan ada yang ingin menanggapi. Nah, untuk soal nomor 10 silakan. Nomor 10 tadi ada yang sudah menjawab yang E nih. Nah, ada yang setuju dengan E juga. Berarti total 3 orang yang menjawab yang E. Dan setuju tidak yang E juga. Untuk soal nomor 10 ini. Nah, tujuan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi modifikasi cuaca. Kata kuncinya tadi rekayasa ya. Melakukan rekayasa menurunkan hujan. Nah, melakukan rekayasa menurunkan hujan melalui teknologi dan seterusnya. Untuk apa? Nah, apakah ini terlihat itu kan ada kata hubung untuk, konjungsi untuk. Berarti tujuan ya untuk agar supaya itu konjungsi yang sama-sama menyatakan tujuan. Untuk apa? Menambah supaya air pada danau, embung, sungai, dan sumur. Kita cek yang menambah supaya air pada danau, embung, sungai, dan sumur. Tepat ya? Jawaban kalian tepat, itu yang E. Berarti tidak jauh dari kata kuncinya. Nah, tadi kalian bisa dengan cepat menjawabnya. Nah, sudah beres untuk soal mengenai fenomena El Nino ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berarti sekarang halaman 329 sekarang. Sekarang yang terlihat apa? Teks sastra.
Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 11 yang Bandung. Nah, yang lain juga ada yang setuju Bandung. Yang B maksud Ibu ya. Ibu suka tertukar antara B dengan delta pengucapannya ya. Jadi Ibu perjelasnya dengan B itu Bandung, D itu delta. Ya, kita bahas B ya tadi ya, ada dua orang yang jawab. Prioritas utama tokoh aku dan Kiram telah berhasil menyelamatkan diri adalah prioritas utama dari tokoh aku dan Kiram setelah setelah berhasil menyelamatkan diri itu apa prioritas utamanya? Oke. Dari alfa B ya. Oke, kita bahas. Setuju yang B juga nggak yang itu apa? Mencari Kang Suyud yang mereka tinggalkan dalam keadaan sakit. Nah, kita cek. Amid, Amid katanya nih, karena diulang aku segera mengenali siapa Kaiser itu. Kiram, itu aku keluar. Ya, aku ibu. Uh, ini bukan kata-katanya, ini ya. Ini menceritakan apa yang dilakukan oleh tokoh aku. Nah, aku keluar gitu ya. Kulihat aku itu juga tak mau apa-apa. Wajahnya yang lusuh terlihat sangat pahit. Kira aku pun tiada beda. Kita cek ya di luar konteks ya. Aku pun ini aku spasi pun. Ada yang sudah menghafal pun yang spasi atau yang dihafal adalah pun yang gabung. Apa aja? Adapun, andai pun, ataupun, eh, apalagi biarpun, bagaimanapun, gitu ya. Kalaupun, kendati pun, sungguh pun, meskipun, walaupun, ya. Meskipun ada yang gabung, apa yang spasi ya. Masih ingat nggak apa perbedaannya? Nah, lalu ada sementang pun sama jika pun. Jadi sementang pun dengan jika pun itu adalah dua tambahan di EYD 5 yang punnya nempel. Ya, nanti boleh cek lagi di EYD edisi 5 ya. Ada aplikasinya di Google Store, ada filenya. Kalau tidak salah sudah Ibu share ke Bu Desi. Kalau tidak salah. Nanti boleh ditanyakan ke Bu Desi. Nah, atau kalian mau unduh di internet juga ada filenya untuk EYD edisi 5 ya. Oke, kami berpandangan jelas sekali. Kirang terlihat lelah. Aku pun sama. Kami berpisah tadi malam dan seterusnya. Untuk menyelamatkan diri masing-masing setelah lolos dari kepungan antara yang tiba-tiba datang. Kamu mau mencari kang sujud? Nah, aku mau mengangguk. Nah, Kirang mendesah. Tanpa banyak kata terucap. Tanpa banyak kata terucap, kami sepakat. Nah, jadi nomor 11 tepat yang Bandung jawaban kali ini. Mencari kang sud yang mereka tinggalkan dalam keadaan sakit. Di situ juga dimunculkan ya kondisi Kang Suyud kenapa sempat disembunyikan. Kang Suyud kami sembunyikan dalam semak di balik batu besar karena kami tak mungkin bertempur sambil mengupah dia yang sedang sakit dan sudah. Kita cek nomor 12. Nah, ada yang menjawab yang C, yang lain gimana? Kita lanjutkan. Deskripsi peristiwa yang menggambarkan keberanian dan rasa tanggung jawab tokoh aku adalah tadi ada yang menjawab yang C, yang lain gimana? C itu apa? Ia tetap kembali mencari Kang Suyud meskipun situasi masih berbahaya. Yang menggambarkan keberanian dan rasa tanggung jawab tokoh. Nah, apakah tergambar penjelasannya di C? Nah, ada yang setuju juga dengan C. Nah, jadi tetap kembali mencari Kang Su ya si. Ya itu maksudnya adalah si aku di sini ya. Uh, kan karena yang ditanyakan lah yang menggambarkan keberanian dan rasa tanggung jawab tokoh aku. Oh, gitu. Berarti, nah ini iya di sini rujukannya ke si tokoh aku tadi ya. Kalau yang siapa? Ia tetap kembali mencari Kang Su meskipun situasi masih berbahaya. Itu yang deskripsi keberanian dan rasa tanggung jawab. Nah, cek. Nah, tadi ya ada hal pertama yang harus kami lakukan. Tadi kata kuncinya, ini nih, kata kunci di soal sebelumnya ya, yaitu prioritas utama. Prioritas utama, untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 11 ya, prioritas utama tokoh aku dan Kiram setelah berhasil menyelamatkan diri adalah, nah jawabannya tadi
adalah yang Bandung ya, itu mencari Kang Sujud yang mereka tinggalkan dalam keadaan sakit. Kenapa jawabannya itu? Karena di sini ada hal pertama yang harus kami lakukan. Berarti prioritas utamanya kayak gitu ya. Oke. Terus di sini intinya adalah, nah untuk soal selanjutnya, intinya, nah Ibu munculkan dulu ya. Jawaban kalian tepat nih untuk soal nomor 12 adalah yang C. Tepat jawaban kalian. Tetap kembali mencari Kang Sud meskipun situasi masih berbahaya. Gitu ya. Sudah masing-masing bisa meloloskan diri nih, kayak gitu ya. Nah, di sini, nah kita cari konteks yang menunjukkan situasinya masih berbahaya nih. Nah, kami meneruskan perjalanan gitu ya. Oke, mana nih? Nah, sama seperti aku, kira pun tak banyak cakap ketika kamu nampaki jalan tikus yang makin turun, aku mendengar suara gagal di atas pohonan. Aku melihat sekawanan monyet berkejaran dan seterusnya. Semoga gitu. Tapi kami tak peduli. Apalagi karena kami makin dekat ke tujuan. Sebuah kantong hunian yang tersembunyi di tengah hutannya. Intinya secara tersirat, ini masih dalam situasi berbahaya gitu ya. Seperti itu. Lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Secara tersirat berarti ya. Terlihat. Jadi, keberanian dan rasa tanggung jawabnya itu tergambar. Kita kembali mencari Kang Sui ya. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor, jadi terakhir 12 ya. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 13 ada yang sepakat dengan A nih. Jadi orang yang sepakat dengan A, yang lain sepakat A. Oh, tadi Ibu baru terlihat ya, tadi secara tersirat apa? Yang untuk soal 12, situasi masih belum aman ya. Nah, kamu yakin suasana sudah aman? Nah, tadi ya terlewat tidak Ibu uh, tidak Ibu baca yang sebelah sini. Nah, kamu yakin suasana sudah aman? Aku bertanya, kamu bagi kita suasana tak pernah aman ya. Itu untuk menunjukkan masih uh, kondisi masih belum aman gitu ya, masih berbahaya. Gitu ya. Nomor 13 tadi ada yang menjawab yang A, kita cek. Karakter tokoh aku yang tergambar dalam kutipan cerita di atas. Yang A itu apa? No. Apa? Siapa itu? Ada yang mau menyampaikan untuk nomor 13? Boleh nih. Nah, kita lanjutkan. Karakter tokoh aku yang tergambar dalam kutipan cerita. Nah, kita cek yang A. Setia kawan dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Tadi ya, dengan mencari temannya, tidak hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri ya, kayak gitu. Jadi menunjukkan setia kawan dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Tepat yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. 14 itu yang ditanyakan peristiwa yang menunjukkan keteguhan hati Kiram dalam menghadapi situasi sulit. Nah, ada yang menjawab yang E. Silakan. Yang lain apakah setuju E atau penjelasan yang berbeda? Menunjukkan keteguhan hati Kiram dalam menghadapi situasi sulit. Kita cek yang E. Kalau juga langsung ke E. Ami dan Kiram tetap berusaha mencari Kang Suyut meskipun keadaan berbahaya. Itu dalam konteks keteguhan, peristiwa yang menunjukkan keteguhannya. Itu peristiwanya itu mencari Kang Suyutnya itu ya walaupun dalam kondisi berbahaya. Itu apa nih? Keteguhan hati Kiram dalam menghadapi situasi sulit. Ya, dimulai langsung aja ya. Tepat jawabannya nanti untuk soal 14. Yang itu Amit dan Kiram tetap berusaha mencari Kang Suyut ya. Walaupun atau meskipun keadaan berbalik. Kenapa tidak kalian pilih yang A, B, C, D misalkan ya? A itu apa? Kira memilih untuk meninggalkan Kang Suyun ya. Terus yang B, kira merasa ragu apakah harus kembali mencari? Enggak. Yang C, kira lebih memilih menyelamatkan diri daripada enggak ya.
Terus yang delta Ami dan Kiram berpencar untuk menghindari delta A yang mengepung. Nah, yang konteks dalam teksnya itu yang teguh nih, menunjukkan keteguhan hati Kiram menghadapi situasi sulit dalam kondisi berbahaya ya. Nah, masih berusaha mencari kasur ya. Itu yang tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. 15. Nah, ada dua orang yang setuju dengan delta. Kita bahas yang delta. Langsung ke delta boleh. Nah, pasalnya alasan tokoh aku dan Kiram tidak mengusik para pembuat balok jati. Nah, apa tadi yang delta kita cek? Karena yang delta nih karena para pembuat balok bersedia bekerja sama dengan mereka. Itu kenapa mereka nih, tokoh aku dan Kiram tidak mengusik para pembuat balok jati karena bersedia bekerja sama. Ya, kita cek. Nah, hunian itu adalah kelompok 5 rumah beratap ilalang yang berdiri pada dataran sempit yang dikelilingi tebing-tebing. Penghuni di sana adalah 5 keluarga pembuat balok jati. Mereka menjual barang curian itu kepada penduduk desa di sekitar hutan. Kami tidak, ini ya kata kuncinya, kami tidak mengusik mereka karena mereka mau bekerja sama. Itu dalam hal apa? Para pembuat balok itu biasa kami suruh membeli barang belanjaan di pasar. Nah, setuju juga dengan delta ya. Nah, tepat ya jawabannya, yaitu yang delta ya. Kata kuncinya tadi mengusik ya, tidak mengusik. 15 yang delta. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. 16 yang ditanyakan apa? Berdasarkan teks, salah satu dampak teksnya tadi belum sempat kita lihat ya, kita cek dulu soalnya. Salah satu dampak gangguan tidur yang berkepanjangan terhadap otak adalah dampak gangguan tidur. Apa salah satu dampaknya bagi dampak yang berkepanjangan ya terhadap otak? Nah, untuk nomor 16 ada yang menjawab yang A, yang lain bagaimana? Nah, kita cek. Nah, ini ya, teksnya sudah berbeda. Secara kata kunci, nah otak nih, di sini ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa defisit tidur kronis dapat mengganggu homeostatis otak dan seterusnya. Peningkatan sekresi hormon stres, ini masih ya. Kami masih membahas terkait otak, meningkatkan sekresi hormon stres seperti kortisol serta menghambat konsolidasi memori. Akibatnya, individu dengan pola tidur yang terganggu lebih rentan mengalami disregulasi emosional dan seterusnya. Ternyata berpengaruh pada depresi dan kecemasan juga ternyata ya. Oke, di sini juga ada apa? Optimalisasi. Nah, kita cek tidur merupakan proses fisiologis esensial yang berperan dalam regulasi emosi dan optimalisasi fungsi kognitif. Nah, itu ya, fungsi tidur itu seperti itu, berperan dalam regulasi emosi dan optimalisasi fungsi kognitif, berperan dalam proses fisiologis esensial. Terus di kalimat 2-nya membahas ada penelitian mengenai apa? Defisit tidur kronis, dampak dari defisit tidur kronis. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi diawali dari penjelasan tidur itu merupakan proses fisiologis esensial yang berperan dalam regulasi emosi dan optimalisasi fungsi kognitif. Nah, berarti kebalikannya, ada nih penelitian yang menunjukkan kalau tidur itu terganggu ya ada pengurangan waktu tidur dalam konteks ini, apakah waktu tidurnya kuantitas atau kualitas ini tidak sementara ini di kalimat 2 tidak terlihat kualitas atau kuantitas ya. Intinya ada defisit tidur kronis, ini ada berpengaruh pada otak. Di sini selain itu tidur berfungsi sebagai mekanisme pemulihan saraf. Nah, ini dimunculkan kembali manfaat dari si tidur itu. Dilanjutkan dengan gangguan tidur yang berkepanjangan dapat mengakibatkan penurunan kapasitas kognitif ya.
Nah, ada kata kunci apa berkepanjangan? Apakah jawabannya tidak jauh dari itu untuk soal nomor 16 atau sudah terwakili di kalimat-kalimat yang sebelumnya? Nah, tadi Ibu mau cek jawaban kalian tadi apa? Nah, yang ada yang menjawab yang A ya, kita cek ya. A, berkurangnya kapasitas psikologis karena gangguan home, homeostatis otak. Nah, tadi kita temukan konteksnya di paragraf yang pertama ya. Berkurangnya kapasitas berpikir logis karena gangguan homeostatis otak. Ada ya? Nah, kita cek BCDE-nya. Untuk yang B, meningkatnya fleksibilitas berpikir akibat konsolidasi memori yang lebih efisien. Nah, ini terlihat kebalikannya gitu ya. Harusnya kan malah tidak meningkat ya si fleksibilitas berpikirnya. Apalagi di situ ada kata efisien ya. Nah, akibat konsolidasi memori yang lebih efisien. Nah, itu kurang sesuai dengan teksnya. Kalau yang C, kita cek penurunan risiko stres akibat peningkatan aktivitas sistem limpatik. Dari penurunan risiko stres ini, berarti kan konteksnya kalau risiko stresnya menurun, si tidurnya tidak terganggu kayak gitu ya. Sementara di sini apa yang ditanyakan? Dampak gangguan tidur terhadap otak. Gangguan tidur yang bagaimana? Yang berkepanjangan. Salah satu dampaknya apa? Yang muncul dalam teksnya. Kita cek yang delta. Peningkatan daya tahan kognitif karena tubuh mengompensasi defisit tidur. Sini apa? Peningkatan daya tahan kognitif. Nah, di sini kurang sesuai. Ya, karena di situ kognitifnya intinya terpengaruh dari adanya gangguan tidur. Jadi tidak sesuai kata-kata peningkatan daya tahan kognitif. Seperti itu ya. Kenapa tidak kita pilih yang E misalkan? Menurunnya kadar hormon stres seperti kortisol yang meningkatkan kualitas tidur. Menurunnya kadar hormon stres. Berarti kan kalau turun kadar hormon stres berarti kondisi tidurnya sudah terpenuhi gitu ya. Tidak terganggu. Kalau tandanya terganggu, hormon stresnya naik gitu ya. Meningkat. Jadi jawaban kalian untuk soal nomor 16 tepat yang A nih. Jawabannya tepat yang A. Gitu. Nah, silakan ada yang menanggapi? Nah, ada Sylvia. Kenapa Sylvia nih? Silakan. Ada yang mau disampaikan Sylvia? Ada yang ditanyakan? Yang lain untuk yang mau menghidupkan videonya, kameranya, on cam boleh. Nah, jadi sudah ya nomor 16 yang A nih. Silakan. Nah, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 17. Yang ditanyakan untuk soal nomor 17, mengapa individu dengan gangguan tidur lebih rentan mengalami konflik interpersonal? Silakan. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 17 ini yang E. Setuju yang E atau seperti apa untuk soal nomor 17? Nah, ada yang setuju juga dengan E, kita bahas ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa individu dengan gangguan tidur lebih rentan mengalami konflik interpersonal? Kita cek kalau gitu ya. Karena defisit tidur meningkatkan impulsivitas dalam pengambilan keputusan. Apa sih impulsivitas itu? Nanti buat cek di KBBI, impulsivitas itu adalah spontanitas. Istilah mudah yang lebih kalian kenal. Spontanitas. Apa sih impulsif? Impulsif berarti bersifat spontan. Kalau secara KBBI itu detailnya itu impulsif itulah bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati alias spontan ya. Gitu. Nah, ada yang
menjelaskan nih di kolom chat. Bertindak tanpa berpikir panjang, betul ya? Seperti itu. Itu untuk penjelasan impulsif. Nah, kita cek kenapa individu dengan gangguan tidur lebih rentan mengalami konflik interpersonal. Bentar ya. Oke. Nah ini sih, nah, oke. Sini nah, sehingga lebih mudah mengalami konflik interpersonal. Ya, kan lebih jauh katanya kualitas tidur yang buruk tidak hanya mengenai individu secara personal, tapi juga berdampak pada aspek sosial dan profesional. Kayak gitu ya. Seseorang yang mengalami gangguan tidur cenderung mengalami ambang toleransi stres yang lebih rendah. Sehingga, ini koma sehingga harusnya hilang ya, komanya harus hilang. Alasannya sudah kalian ketahui. Sehingga lebih mudah mengalami konflik interpersonal. Di lingkungan kerja, defisit tidur dikaitkan dengan peran produktivitas, ya, peningkatan risiko kesalahan kognitif, serta pengambilan keputusan yang lebih impulsif. Nah, jadi di sini di antara penjelasan konteksnya di lingkungan kerja misalkan, itu kan konteks sosial dan profesional ya. Akibatnya ada penurunan produktivitas dan lain-lain ya. Nah, di sini yang kaitannya dengan konflik interpersonal bisa diwakili dengan apa? Pengambilan keputusan yang lebih impulsif, lebih spontan kayak gitu ya. Nah, jadi tadi ada yang sepakat dengan yang untuk soal nomor 17. Tepat nih nomor 17 ya. Yaitu kita pilih nomor 17 ya. Silakan ada yang ingin menanggapi untuk soal ini. Jadi di antara rincian yang tadi yang kaitannya dengan konflik interpersonal, ya, antar sesama gitu ya, itu terwakili dengan yang kayak meningkatkan impulsivitas dalam mengambil keputusan. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nah, untuk soal nomor 18 ada yang menjawab yang delta nih. Yang lain setuju delta? Nah, sebelum ke opsinya, apa pertanyaannya? Istilah disregulasi emosional dalam teks merujuk pada kondisi apa? Misalkan, kalaupun tidak muncul definisi tersurat dari disregulasi emosional dalam teks, misalkan tidak muncul secara tersurat, kita bisa artikan sendiri berdasarkan konteks kayak gitu ya. Seperti itu. Tentu bisa dengan kita tahu nih, oh disregulasi itu artinya apa, terus kaitan dengan konteksnya. Dalam situasi di luar ujian ini boleh cek KBBI. Nah, regulasi itu, nah di sini ada yang menandai opsi ya, atau gimana nih? Atau yang sebelumnya nih? Penjelasan yang sebelumnya. Kebetulan mungkin ya, bergesernya ke A ya. Kita cek yang tadi yang delta ya, kita cek yang delta. Disregulasi emosional ya. Kalau delta itu apa? Ketidakmampuan individu dalam mengendalikan atau menyesuaikan respons emosionalnya. Begitu? Nah, kita sebelum kita bukan D itu kata bedanya, regulasi itu apa? Nanti boleh cek di nah tadi sebelumnya Ibu disregulasi di KBBI tidak muncul. Nah, tadi Ibu cek itu tidak muncul ya. Nah, kalau gitu Ibu coba cek regulasi itu apa? Regulasi itulah pengaturan. Oh, berarti disregulasi itu apa? Nah, Ibu cek dis itu dalam KBBI, dis itu ada dis strip alias dis lalu ada tanda hubung, ada strip gitu ya. Di situlah bentuk terikat. Ada 3 arti di situ. Kan misalkan pasca strip, pra strip itu kan menandakan bentuk terikat ya kalau ada strip atau tanda hubung. Pasca itu artinya apa? Itu setelah. Pra itu artinya apa? Sebelum gitu ya.
This juga ini punya arti. Nah, artinya apa? Ada 3 arti di KBBI. Artinya adalah this itu tidak atau tak. Contoh konteksnya apa? Diskualifikasi. Iya. Diartikan this juga adalah terpisah. Konteksnya apa? Diskriminasi. Konteks yang lainnya, this itu diartikan bersifat kebalikan atau lawan dari. Dalam konteks apa? Disequilibrium. Gitu ya. Nah, berarti disregulasi kurang lebih bisa diartikan tidak teratur gitu ya. Atau bukan tidak teratur ya, tidak bisa mengatur. Dalam konteks ini adalah emosional ya. Disregulasi emosional konteksnya. Kita cek yang delta. Ketidakmampuan individu dalam mengendalikan atau menyesuaikan respons emosionalnya. Tidak bisa mengatur, tidak bisa mengendalikan, kayak gitu ya. Nah, jadi tepat jawabannya yang delta. Nah, ternyata berdampak ke situ ya, gangguan tidur yang berkepanjangan. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang menanggapi ini. Aku mah ingatnya katanya dari teman kali ini, di bahasa Inggris kalau awalnya this itu kayak yang jeleknya katanya. Yang ABC jelas salah katanya ya. Yang E bisa tapi salah karena ada lebih tahan. Nah, ada yang sudah menganalisis opsi selain delta. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Kalau yang E katanya ada lebih tahan ketidakseimbangan hormon yang membuat seorang lebih tahan terhadap stres, kurang sesuai ya. Terus yang ABC tadi katanya apa? Jelas salah katanya. Itu keberhasilan individu dalam mengontrol emosinya tidak sesuai ya. Proses orang mengatakan dalam mengoptimalkan reaksi emosional enggak juga. Peningkatan daya tahan emosional akibat gangguan tidur yang berkepanjangan itu juga kurang sesuai. Nah, jadi tadi ada eh, tanggapan teman kalian. Nah, bisa kalian gunakan wawasan kalian ya, termasuk pengalaman kalian apa ya, menemukan this itu ingatnya apa ya? Oh, ingatnya di bahasa Inggris pernah muncul nih this. Konteksnya arahnya biasanya ke sini misalkan ya. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk soal di contohnya di bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Bisa kalian gunakan. Kita cek selanjutnya ke soal nomor 19. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan isi teks? Silakan. Ada yang menjawab yang C nih. Yang lain setuju C? Oke, kita bahas. Nah, ini lebih menanyakan si pernyataannya tidak sesuai ya. Kalau itu langsung ke C aja. C itu apa? Defisit tidur hanya berdampak pada aspek mental dan tidak memengaruhi interaksi sosial. Nah, ini ada kata hanya itu ya, sementara dalam teksnya ternyata berdampak pada aspek di luar aspek mental, berpengaruh pada kognitifnya juga ya, pada sosial dan profesional tadi ya. Nah, ada yang setuju dengan C juga ya. Terus di sini ada dan tidak memengaruhi. Padahal yang berdasarkan teks itu apa? Memengaruhi gitu ya. Itu jadi sudah ya. Jawabannya itu yang tidak sesuai pernyataan dengan teksnya itu adalah yang C. Nah, kita perbaiki penulisan memengaruhi ya. Dalam konteksnya tidak mengaruhi, ini kurang saya. Terus dalam segi penulisan di luar konteks ya. Ini bukan fokus ke soalnya sebenarnya. Secara penulisan ini kita kalian perbaiki, ini harusnya memengaruhi ya. Karena kata dasarnya pengaruh. P-nya lu ya, kata SP ya. Itu di luar konteks. Ya, nomor 19 tepat yang C. Pernyataan yang tidak sesuai. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Jika sebuah penelitian menemukan dan lagi
Jika sebuah penelitian menemukan bahwa peningkatan kualitas tidur dapat mengurangi sekresi kortisol secara signifikan, silakan nih. Dampak yang paling mungkin terjadi itu apa? A, B, C, D. Jadi ada sekresi kortisol ya. Nah, sekresi kortisol. Ya, konteksnya apa? Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa defisit tidur kronis dapat mengganggu homeostatis otak. Maksudnya. Terus apa lagi? Meningkatkan sekresi hormon stres seperti kortisol ya. Seperti kortisol katanya ya. Nah, kita fokuskan di situ, meningkatkan sekresi hormon stres seperti kortisol. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 20 yang Bandung, yang lain bagaimana? Nah, ada yang setuju juga dengan Bandung yang B? Kita cek ya. Konteksnya tadi masih ingat? Sebuah penelitian menemukan bahwa peningkatan kualitas tidur dapat mengurangi sekresi kortisol secara signifikan. Nah, dampaknya apa? B itu apa? Toleransi seorang terhadap tekanan sosial dan profesional akan meningkat. Tuh. Kita bandingkan dulu dengan ya. Cek ya. Jadi kan jika sebuah penelitian menemukan bahwa peningkatan kualitas tidur dapat mengurangi, oke. Dalam konteks yang tadi, penelitian itu menunjukkan apa yang dimunculkan yang meningkatkan sekresi hormon stres di konteks defisit tidur ya. Nah, dalam soal yang kita temukan soal nomor 20, bagaimana kalau ada penelitian yang menunjukkan kebalikannya? Bahwa apa? Kalau kualitas tidurnya baik gitu ya, berarti kebalikannya apa? Si sekresi hormon stresnya itu tidak meningkat ya, tapi lebih ke apa? Mengurangi ya. Nah, kebalikannya ya. Nah, mengurangi sekresi kortisol, si hormon stres itu, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi apa kebalikan yang akan kita temukan? Nah, tepat nih untuk soal nomor 20 itu ya, Bandung ya. Toleransi seorang terhadap tekanan sosial dan profesional akan meningkat. Kayak gitu. Tidak uh, tidak terlihat tidak terlihat impulsif lagi kayak gitu ya. Jadi sosial dan profesionalnya itu dari kualitas tidurnya. Jadi kita bisa lihat nih kemampuan dalam bersosial dan dalam tingkatan profesional itu apakah dia tidak ada masalah, dia punya hubungan baik dengan teman-temannya dalam produktivitas kerjanya, dalam uh, profesionalnya gitu ya, kehidupan profesionalnya termasuk dalam dunia kerja. Kalau dia punya uh, produktivitas yang baik, itu menandakan secara tidak langsung ya, oh berarti bisa nih, kemungkinannya kualitas tidurnya aman gitu ya. Kayak gitu, terpenuhi si tidur yang berkualitasnya. Kayak gitu. Nah, jadi tepat nomor 20 yang akan terjadi apa? Yaitu toleransi seseorang terhadap tekanan sosial dan emosional akan. Nah, silakan. Untuk soal nomor 20, ada yang mau menanggapi? Silakan. Nah, untuk soal literasi, Ibu yakin kalian lebih bisa dengan mudah gitu ya, lebih cepat dengan kata kunci dan seterusnya. Kalian lebih ahli gitu ya, lebih terbiasa dengan literasi yang dimuncul dalam soal literasi dalam bahasa Indonesia dalam hal ini gitu ya, termasuk literasi dalam bahasa Indonesia juga, itu fokusnya ke kemampuan membaca. Nah, jadi itu yang ditekankan di LBI itu, termasuk di literasi yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi yakin tidak ada kesulitan ya untuk soal literasi. Oke. Waalaikumsalam ya. Nah, jadi